Selamat sore, perkenalkan nama saya Thomas Stephenson Sejabat dengan NIM 123211045 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang pemrograman Python. Baik, di sini sudah diberikan beberapa soal ya, dan langsung aja kita buka Google Colabs-nya. Ya, ini dia soalnya. Oke, di sini untuk nomor 1, kita tuh disuruh untuk menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, untuk di nomor 1 ini, kita telah diberikan data Excel ya, yang berupa data campuran beton. Ini kita buka hasil Excelnya. Di sini adalah data campuran beton yang terdiri dari 11 kolom dan 3 baris ya. Di sini ada mix, yaitu campuran betonnya. Kemudian di sini ada compressive strength atau kekuatan uji tekan dan split tensile ya. Sesuai katanya ya. Split itu berarti kan terpisah tuh. Berarti split tensile adalah kekuatan tarik belah. Oke. Kita kembali lagi ke Google Colabs-nya. Oke. Nah, langsung aja. Untuk tugas pertama ini kita harus menampilkan data yang telah diberikan ya. Nah, untuk pertama kita harus menampilkan data yang telah diberi. Kita menggunakan pustaka Pandas. Ya, pada kesempatan kali ini di mana saya sudah singkat menjadi PD. Itu kenapa? Biar lebih cepat, biar lebih gampang untuk memuatnya, untuk memuat filenya. Oke. Di sini saya sudah import pustaka Pandas tadi ya. Pustaka Pandas ini berguna untuk memuat file. Oke, kemudian di sini saya juga sudah memanggil filenya menggunakan upload files ya, yaitu ini. Di sini saya sudah untuk memanggil file saya gunakan upload file. Kenapa saya harus menggunakan upload file? Karena tujuan saya menggunakan upload file itu agar lebih mudah dan lebih cepat dalam memanggil sebuah file. Mungkin bisa saja sih menggunakan Google Drive, tapi untuk menggunakan Google Drive tadi itu cukup rumit karena kita harus memasukkan lagi apa nama drive tersebut atau nama file tersebut, dan kalau salah maka program tersebut bisa error. Oke, jadi saya menggunakan upload file itu biar lebih mudah dan biar lebih mudah lah, biar nggak ribet lah membuatnya. Oke, pada tugas pertama ini kita menggunakan modul Pandas ya untuk membuat dan membaca file. Oke, ini dia filenya itu telah kita unggah ya. Ini dia choose file, yaitu ini karena tadi kita sudah memakai upload file, jadi datanya sudah kita unggah. Kita akan mengambil nama file tersebut menggunakan, nah kita setelah file diunggah kita akan mengambil nama file tersebut. Kita menggunakan list upload case, yaitu berfungsi untuk menyimpan nama file sebagai string menggunakan itu berfungsi untuk menyimpan nama file sebagai string di dalam file path. Kemudian file Excel tersebut itu dimuat ke dalam data frame df, itu ya disingkat df, menggunakan pdret Excel. Setelah data dimuat dalam pdret Excel, kita langsung masuk ke dalam print df ya, yang digunakan untuk menampilkan isi dari Excel tersebut, yaitu ya print df, print data Excel betonnya ya. Oke, baik, untuk soal nomor 1 ya. Di sini kita langsung aja ya. Kita langsung jalankan. Kita langsung run. Ya, di sini sudah muncul pilihan choose file ya. Itu choose file itu kita dapat karena tadi kita sudah membuat fungsi ya, yaitu files upload. Jadi kita pilih aja filenya, ini biar lebih mudah aja. Kita pilih dari data campuran beton, open. Lalu dia, nah begitu ya, dia langsung menampilkan ini ya. Nah, pada tugas kedua tersebut, ini kita membuat dua jenis grafik batang. Ya, kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton mix dengan dua parameter penting, yaitu kekuatan tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile.
Untuk membuat grafik kita menggunakan Matplotlib ya, Matplotlib ya. Matplotlib di sini untuk membuat grafik. Matplotlib pplot yang kita import sebagai PLT ini ya, PLT yang diimport sebagai PLT. Grafik pertama itu menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang berwarna biru ya. Jadi pada diagram batang pertama itu adalah menggambar pada diagram batang pertama itu adalah hubungan antara mix dengan compressive strength dengan uji tekan dengan batang berwarna biru. Pada grafik yang kedua kita menampilkan hubungan antara mix dan split tensile atau kekuatan tarik belah. Kedua grafik ini membantu kita untuk memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan maupun dalam kekuatan tarik belah. Setelah itu, kita menghitung korelasi serta antara kedua parameter ini menggunakan DF ya. Kita menggunakan korelasinya dengan menggunakan DF. Jadi dia menampilkan korelasi antara compressive strength dan split tensile menggunakan DF. Korelasi ini membantu kita untuk memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Apakah mereka berbanding lurus atau apa? Kita lihat dari untuk diagramnya. Oke, pada tugas yang ketiga kita menggunakan regresi linear ya. Ini dia, kita menggunakan regresi linear. Kita menggunakan regresi linear untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linear dilatih menggunakan linear regression dari modul sekalian. Variabel input X diambil dari kolom compressive strength. Ya, variabel X itu diambil dari compressive strength. Ini ya, variabel X ya, kita ambil dari compressive strength dan variabel itu kita ambil dari split tensile. Kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength dengan model predict X. Hasilnya divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah ini data asli dan garis merah ini itu yang mewakili prediksi dari model. Akhirnya koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile. Setiap kali compressive strength berubah dan intercept yaitu titik potong antara garis dengan sumbu Y itu dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara sistematis ya. Di sini dapat kita lihat bahwa split tensile dan compressive strength itu berbanding secara linear ya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang nomor 2 ya. Pada soal ini, kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara atau EMP. Nah, EMP itu adalah singkatan dari Equivalent Motor Car Unit berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel. Nah, soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Pertama-tama, kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan, yaitu seperti Pandas ya. Ini Pandas, itu untuk menangani di data Excel, untuk membuat data Excel. Kemudian NumPy, ini NumPy ya, berarti numerik untuk digunakan untuk perhitungan numerik. Kemudian ada matplotlib.pplot, itu berfungsi untuk membuat grafik. Dan files dari Google Colab, ini ya files dari Google Colab, itu digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Drive, ke Google Colab maksudnya. Oke. Fungsi utama itu kita mulai, ini ya, fungsi utama pertama-tama kita akan mulai dengan main ya. Fungsi pertama akan kita mulai dengan main yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Itu exit ya.
Jika pengguna memilih opsi pertama, fungsi input atau manual dipanggil. Dalam fungsi ini, pengguna diminta untuk memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei, serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan, yaitu seperti sepeda motor atau motorcycle, kemudian ada cars atau mobil, dan juga ada kendaraan besar ya, atau large vehicle. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Oke, untuk jika pengguna itu memilih opsi yang kedua, ya, yaitu fungsi underscore Excel, ya, ini akan dijalankan. Fungsi ini pertama-tama untuk meminta pengguna untuk mengunggah file Excel, ya, itu ini dia, upload your Excel file, ya. Ya, kemudian dibaca menggunakan pandas. Yang dibaca menggunakan pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor. Untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Dan interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta untuk memasukkan panjang dan lebar jalan ya. Nah, panjang dan lebar jalan. Itu dalam meter ya. Jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel tersebut, program akan menampilkan pesan error. Ya, jadi seperti ini ya. Kita memasukkan motorcycle, dan penting untuk diketahui dalam memasukkan file tersebut, kita harus melihat pada file Excel tersebut. Apakah file Excel tersebut dalam data tersebut, apakah tulisannya huruf kecil atau huruf besar seperti ini ya. Motorcycle itu M-nya besar, kemudian cars C itu besar, kemudian large vehicle L kecil, T time itu kecil. Jika ini tidak sesuai kita masukkan, maka akan menampilkan pesan error dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam ini ya, road length dan road width. Oke, kita akan mencoba menjalankan program nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu kita run. Jadi dia. Nah, di sini terdapat 3 pilihan, yaitu input data manually, yang kedua adalah input data from Excel file, dan yang ketiga adalah exit. Nah, kita pilih nomor 2 ya. Karena biar lebih gampang kita mengambil pakai file Excel aja. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupload file ya. Kita ambil ya, survei data. Oke, kita di sini untuk meminta memasukkan nama-nama tabel yang terdapat dalam Excel tadi ya, Excel survei data seperti ini. Kita buka aja Excelnya, buka file survei data. Jadi nama kolom yang ada di sini itu kita harus buat harus sesuai ya dengan kolom yang ada di sini. Penulisannya seperti motorcycle M besar, cars C besar, dan large vehicle L kecil, dan time T kecil. Jika dia tidak sesuai, maka akan dapat menyebabkan error. Oke, kita kembali lagi ke Python. Ya, kita pakai motorcycle. Ya, masukin lagi cars. Ada large vehicles. Terakhir time. Nah, untuk antar offline untuk panjang jalan sendiri saya buat 50 meter, dan untuk lebarnya sendiri adalah 7,5 meter. Oke, dan dia secara habis menampilkan kartu tersebut. Oke, untuk mengakhiri program, ya di sini ada 3 pilihan, kita ambil yang nomor 3. Oke, dia akan menjadi exiting the program. Oke. Selanjutnya, program menghitung EMP untuk setiap jenis kendaraan. Apa itu EMP? EMP atau Equivalence Motorcycle Passenger adalah istilah yang digunakan
dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, IMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini, menggunakan koefisien IMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan ya. Jadi setiap IMP itu pada setiap kendaraan itu berbeda ya. Ini dia IMP calculation factor. Pada motorcycle atau sepeda motor itu menggunakan IMP 0,5, sedangkan pada cars atau mobil dia menggunakan IMP 1,1 dan IMP large vehicles atau kendaraan besar itu 1,3. Fungsi calculate IMP ini menghitung IMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. IMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan IMP dari ketiga jenis ini ya, total IMP yang menghitung total ketiga jenis IMP tadi, baik dari motorcycle IMP plus cars IMP plus large vehicle IMP. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna, termasuk jumlah total IMP untuk setiap jenis kendaraan, serta total IMP keseluruhan. Setelah itu, fungsi plot IMP data digunakan untuk memuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan IMP. Nah, grafik pertama itu, ini ya, grafik yang pertama, ini, itu menampilkan, grafik yang pertama itu menampilkan kurva volume puncak, ini ya volume puncak per jam atau per waktu untuk sepeda motor. Untuk sepeda motor dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Nah, grafik yang kedua dan ketiga ini yang kedua dan ini yang ketiga itu menampilkan kurva yang sama tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Nah, grafik yang terakhir menunjukkan kurva total IMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan, yaitu ya kurva total IMP dengan perbandingan dasar kapasitas jalan. Selain itu ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva IMP untuk sepeda motor, ya sepeda motor yang warna biru, IMP sepeda motor itu warna biru yang ini ya. Untuk mobil dia berwarna kuning atau jingga. Kemudian untuk kendaraan besar atau large vehicle itu warna hijau, dan untuk kapasitas dasar jalan itu menggunakan warna merah. Fungsi analisis trafik ya. Kita akan masuk lagi ke fungsi analisis trafik. Itu kembali ke atas. Ini dia. Fungsi analisis trafik itu kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan, baik secara manual maupun dari file Excel. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu setiap 15 menit selama 2 jam. Jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut. Menghitung luas jalan, menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran jalan dengan rumus kapasitas sama dengan panjang jalan kali lebar jalan per 1000. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak ya. Itu dia. Kemudian kita akan masuk, nah ini exit ya untuk keluar dari program. Kemudian dia tadi udah ada choose file, ini dia. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 3 ya. Nah, untuk di soal nomor 3 ini, kode akan dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan, yaitu seperti Pandas. Ya, Pandas itu digunakan untuk menangani data Excel. NumPy itu untuk melakukan perhitungan numerik. Kemudian ada matplotlib.pyplot, itu berfungsi untuk membuat grafik. Dan setelahnya adalah ada itu files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi ini ya bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah. Setelah data dimuat menggunakan pd.readExcel, diperlukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan str.strip. Kolom yang tidak bernama yang memiliki prefix atau unnamed akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam keprofesian data berikutnya. Fungsi calculate velocity ini ya,
def calculate velocity. Fungsi ini untuk menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan. Karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan, maka np.jumsum digunakan untuk melakukan integrasi numerik penjumlahan kumulatif. Kemudian ada np gradient time itu untuk memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Ini ya, np gradient time untuk menghitung integral tersebut. Kemudian ada fungsi calculate displacement ya, ini ya, calculate displacement. Fungsi ini untuk menghitung perpindahan ya. Sesuai katanya ya, displacement itu berarti kan perpindahan. Jadi fungsi ini untuk menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah kita hitung, ya kan? Nah, sebelumnya sama seperti perhitungan kecepatan, ya ini tadi. Perpindahan diperoleh dengan mengintegrasikan kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif, ya. Nah, inilah fungsi calculate areas intensity. Nah, ini berfungsi untuk menghitung intensitas areas yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu. Faktor np.pi per 2 kali 9,81 ini digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar dalam satuan meter per second kuadrat. Kemudian fungsi sederhana ini adalah ini ya, calculate SL square. Ini berfungsi untuk menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas areas dan nilai ARMS. Kemudian di sini ada fungsi find excedence. Ya, ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu atau default. Ini ambang batas tertentu atau threshold yang melebihi 0,05 gram. 0,05 G. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya excedence pertama dan terakhir atau non jika tidak ada excedence yang ditemukan. Ya, inilah fungsi untuk menghitung ARMS ya, yaitu calculate ARMS. Nah, apa itu ARMS? ARMS itu adalah root mean square acceleration atau kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai ARMS ini dihitung dengan mengakumulasi semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa TD ya, dan mengambil akar kuadratnya. Oke. Di sini adalah fungsi untuk membuat plot grafik, yaitu kita menggunakan plot data ya, plot data. Fungsi ini digunakan untuk membuat 4 plot grafik. Yang pertama itu adalah percepatan versus waktu ya, ini ya plot 1 yaitu time versus acceleration. Yang kedua itu adalah plot 2 yaitu time versus velocity, yaitu waktu versus kecepatan. Yang ketiga itu adalah plot 3 itu adalah time versus displacement, berarti waktu versus perpindahan. Kemudian yang keempat adalah time versus areas intensity atau intensitas areas versus waktu. Oke. Fungsi ini juga, ini ya fungsi ini, plot data ini itu merupakan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu excedence pertama dan terakhir serta batas percepatan positif dan negatif 0,05 G. Ini adalah fungsi utama untuk yang mengatur alur kerja. Fungsi utama yang mengatur alur kerja. Ini dia, analisis seismic data. Fungsi ini pertama kali mengunggah file dari pengguna dan membuat data. Lalu dia tuh mengupload data pertama, kemudian dia itu akan mengunggah data. Kemudian dia akan mulai menghitung kecepatan perpindahan dan intensitas areas dari data yang telah diberikan. Fungsi ini juga memanggil beberapa fungsi lain untuk menemukan nilai excedence, ARMS, serta menampilkan hasil dan plot. Oke, berikut grafiknya. Ada 4 plot grafik ya tadi yang pertadi, yaitu antara waktu versus acceleration, waktu versus percepatan, ini dia. Kemudian ini adalah waktu versus kecepatan, waktu versus perpindahan, dan ini adalah waktu versus intensitas areas. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya, soal nomor 4. Soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh dari tahun 2023.
Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari ya, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame ya, diatur dalam bentuk data frame. Data frame itu dengan kolom tanggal dan hujan ya, tanggal, days, dan hujan milimeter. Dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. Oke. Ya, untuk pandas, NumPy, dan matplotlib.pyplot ini. Pandas tadi kan untuk berfungsi untuk memuat file. Untuk NumPy itu melakukan perhitungan numerik, dan matplotlib.pyplot ini berfungsi untuk membuat grafik ya. Oke. Ini dia untuk intensitas maksimum. np.randomSheet42 itu memastikan hasil konsisten setiap kali dijalankan. Ini ya. np random sheet memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan atau reproducibility. Pada data range digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. np.random gamma ini itu menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per hari ya. Data ini kemudian disimpan ke dalam data frame data dengan 2 kolom, yaitu tanggal. Ini ada data frame yang disimpan dalam dua kolom, yaitu data itu tanggal dan juga hujan. Nah, setelah data terbentuk, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Ini dia data resample. Nah, data resample itu mengelompokkan data berdasarkan bulan, tahun, dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Data hujan, ya, min menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari semua data curah hujan harian. Ini dia ya, ini menghitung nilai intensitas hujan maksimum harian. Intensitas maksimum harian itu untuk menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama tahun tersebut. Kemudian ini adalah ambang batas ya. Ambang batas memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 mm. Nah, di sini kan udah ketentuan. Hari-hari di mana curah hujan itu melebihi 50 mm. Hasilnya adalah data frame. Hari hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Oke. Ini kita akan melakukan visualisasi data ya, yang dilakukan dengan menggunakan program yang menggunakan pustaka untuk menampilkan plot untuk apa ya, menggunakan matplotlib.pyplot tadi ya. Ya, ini dia plot curah hujan harian. Ya, visualisasi pertama adalah grafik curah hujan harian selama 1 tahun. Pada grafik ini, garis ini lihat, ini dia curah hujan harian ya. Visualisasi pertama dari grafik curah hujan harian. Selama 1 tahun ini, pada grafik ini garis horizontal merah, itu menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan, dan titik orange ini itu menyatakan hari-hari hujan dengan hari-hari dengan curah hujan ekstrim. PLT plot menampilkan kurva tujuan harian ya. Ini bisa kita lihat di sini ya, sudah ada keterangannya juga. Kemudian yang kedua adalah plot curah hujan rata-rata bulanan di tahun 2003. Ya, dapat kita lihat di sini grafik kedua adalah chart ya, yang berbentuk seperti diagram batang kayaknya nih. Ya, PLT bar itu membuat diagram batang di mana sumbu X adalah nama bulan, ya ini dari Januari sampai Desember.
dan sumbu Y adalah rata-rata curah hujan dalam bulanan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis. Curah hujan rata-rata tahunan di sini sudah ada ya 19,4 mm. Intensitas hujan maksimum harian, ada juga jumlah hari hujan ekstrim, ditampilkan juga semua hari hujan ekstrim dan jumlah hari hujan ekstrim, dan memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Oke, sekian preview dari codingan saya pemrograman Python. Semoga ini bisa membantu. Maaf kalau dalam penyampaian video saya dan penyampaian materi saya itu masih kurang menarik di mata kalian. Saya mohon maaf jika data tersebut kurang lengkap ataupun ada segala sesuatu. Maaf jika ada yang salah. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Oke? Sampai jumpa. See you guys.